Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Gary Arif Adrian dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau. Kali ini kita akan melaksanakan pemeriksaan psikologis atau yang kita kenal dengan psikotes. Psikotes ini berbeda dengan ujian sekolah lainnya karena dalam tes ini tidak ada hitungan lulus atau tidaknya. Dari hasil tes yang adik kerjakan tadi, adik-adik bisa melihat seberapa besar kemampuan adik-adik. Baiklah, sebelumnya apakah adik-adik sudah sarapan? Jika sudah, berarti adik-adik bisa dengan mudah untuk mengerjakan tes ini karena tidak ada lagi keluhan yang adik-adik rasakan. Baiklah, silahkan adik-adik keluarkan alat tulis, letakkan di atas meja. Selain alat tulis, yaitu handphone atau sebagainya, silahkan disimpan dulu di dalam tas. Baiklah, saya akan membagikan soal. Sebelum saya membagikan soal, saya ingin mengingatkan bahwa soal ini tidak boleh dicoret, dilipat, atau dijadikan alas. Karena soal ini nantinya akan kita gunakan lagi untuk tes-tes berikutnya. Pada tes kali ini kita akan mulai secara bersama-sama dan berhenti secara bersama-sama pula dalam setiap mengerjakan persoalan. Jadi ketika saya bilang mulai, baru adik-adik boleh mulai mengerjakan soal, dan ketika saya bilang berhenti, maka adik-adik harus berhenti. Setiap subtes mempunyai instruksi dan waktu pengerjaan yang berbeda-beda. Jadi nanti dalam tes ini waktu pengerjaannya itu berbeda-beda. Apakah adik-adik sudah paham? Jika belum paham, silahkan bertanya. Karena apabila tes sudah dimulai, adik-adik tidak dapat lagi untuk bertanya. Baiklah, jika sudah paham, saya akan membagikan lembar jawaban. Sebelumnya, adik-adik silahkan mengisi identitas, nama, jenis, kelamin, tanggal lahir, tanggal tes, usia, dan lain-lain. Baiklah, jika sudah, saya akan menjelaskan bagaimana cara menjawab di lembar jawaban. Jadi, jika jawabannya B, maka adik-adik bisa mencoret huruf B seperti ini. Adik-adik coret. Kemudian jika adik-adik ingin mengganti jawaban, misalnya tadi jawaban adik-adik B, kemudian adik ingin mengganti jawabannya menjadi D. Jadi adik bisa menyilang huruf B dan mencoret jawaban D seperti ini. Kemudian jika ingin kembali ke jawaban semula, jadi tadi adik pertama kan menjawab B, jadi dicoret seperti ini. Kemudian adik mengganti jawabannya menjadi D, B-nya adik coret seperti ini. Kemudian adik ingin kembali lagi ke B, adik coret jawaban D seperti ini. Kemudian adik lingkar jawaban yang B. Ya, paham ya? Selanjutnya, setelah saat tes berlangsung, adik-adik tidak diperkenankan untuk meminjam alat tulis kepada teman. Jadi silahkan dulu siapkan alat tulisnya masing-masing. Baiklah, saya akan menjelaskan instruksi dari tes ini. Jadi di tes pertama itu memiliki waktu 6 menit. Soalnya terdiri dari 20 soal yang terdiri dari atas kalimat-kalimat. Pada setiap kalimat terdapat satu kata hilang dan disediakan 5 kata sebagai penggantinya. Contoh pertama, seekor kuda mempunyai kesamaan terbanyak dengan seekor A. Kucing, B. Bajing, C. Keledai, D. Lembu, E. Anjing. Kira-kira jawaban apa yang benar? Iya, C. Keledai. Nah, oleh karena itu, maka adik-adik harus mencoret huruf C seperti ini. Kita lanjut ke contoh yang berikutnya.
Lawannya kata harapan ialah A. Duka, B. Putus asa, C. Sengsara, D. Cinta, E. Benci. Ya, jawabannya adalah B. Putus asa. Maka huruf B yang harus adik-adik coret seperti ini. Baiklah, jika adik-adik sudah paham, maka kita akan memulai tesnya. Ketika saya bilang mulai, baru adik-adik bisa untuk memulai mengerjakannya ya. Baiklah, mulai. Baiklah, waktunya sudah habis, selesai. Tidak ada lagi yang memegang pena atau mencoret-coret serta memegang lembaran soal dan jawaban. Baiklah, kita lanjut ke instruksi tes yang kedua. Instruksi tes yang kedua ini terdiri dari 6 menit. Jadi soalnya itu dari nomor 21 sampai nomor 40. Ditentukan 5 kata. Pada 4 kata ditentukan 5 kata. Pada 4 dari kata itu terdapat kesamaan. Carilah kata yang kelima yang tidak memiliki kesamaan dengan keempat kata itu. Contoh, A. Meja, B. Kursi, C. Burung, D. Lemari, E. Tempat tidur. A, B, D, dan E merupakan perabot rumah tangga atau mebel, sementara burung bukan perabot rumah tangga atau tidak memiliki kesamaan dengan keempat kata itu. Oleh karena itu, pada lembar jawaban huruf C harus dicoret. Contoh berikutnya, A. Duduk, B. Berbincang, C. Berdiri, D. Berjalan, E. Berjongkok. Pada A, B, C, dan E, orang berada dalam keadaan yang tidak bergerak, sedangkan D, orang dalam keadaan bergerak atau berpindah. Maka jawaban yang benar ialah D. Berjalan. Oleh karena itu, huruf D harus adik-adik coret. Baiklah, kita akan mulai mengerjakannya. Mulai. Baiklah, selesai. Kita lanjut tes yang ketiga. Tes ini terdiri atas waktu 7 menit. Soalnya itu dari nomor 41 sampai nomor 60. Ditentukan 3 kata. Antara kata pertama dan kata kedua terdapat suatu hubungan yang tertentu. Antara kata ketiga dan salah satu kata di antara 5 kata pilihan harus pula terdapat hubungan yang sama. Carilah kata itu. Contoh, hutan, pohon sama dengan tembok, titik-titik, A. Batu bata, B. Rumah, C. Semen, D. Putih, E. Dinding. Hubungan antara hutan dan pohon ialah hutan terdiri atas pohon-pohon, maka hubungan antara tembok dan salah satu kata pilihan ialah bahwa tembok terdiri atas batu bata. Oleh karena itu, jawaban huruf A harus dicoret. Contoh berikutnya, gelap sama dengan terang, basah sama dengan A. Hujan, B. Hari, C. Lembab, D. Angin, E. Kering. Jadi kira-kira jawaban mana yang cocok? Ya, kering. Gelap ialah lawan kata dari terang, maka untuk basah lawannya ialah kering, maka jawabannya ialah E. Maka adik-adik harus mencoret huruf E. Baiklah, kita mulai. Ya, selesai. Kita lanjut ke tes berikutnya. Tes ini terdiri dari 8 menit. Soalnya dari nomor 61 sampai 76. Ditentukan 2 kata. Carilah satu perkataan yang meliputi pengertian kedua kata tadi. Tulislah perkataan itu pada kalimat jawaban di belakang nomor soal yang sesuai. Contoh, ayam itik. Perkataan burung dapat meliputi pengertian kedua kata itu, maka jawabannya ialah burung. Oleh karena itu, pada lembar jawaban burung harus ditulis burung. Contoh berikutnya, gaun, celana. Pada contoh ini, jawabannya ialah pakaian, maka kata pakaian yang seharusnya ditulis.
Carilah selalu perkataan yang tepat yang dapat meliputi pengertian kedua kata itu. Selanjutnya, kita akan Oke, silahkan adik mengerjakan. Ya, kita mulai dari sekarang. Ya, selesai. Selanjutnya adalah tes yang kelima, terdiri dari 10 menit. Soalnya dari nomor 77 sampai 96. Persoalan berikutnya ialah soal-soal hitungan. Contoh, sebatang pensil harganya Rp25. Berapakah harga 3 batang pensil? Jawabannya ialah 75. Perhatikan cara menjawab di atas lembar jawaban. Pada lembar jawaban, lihatlah pada kolom 05. Kolom ini terdiri atas angka-angka 1 sampai 9 dan 0. Untuk menunjukkan jawaban suatu soal, maka coretlah angka-angka yang terdapat dalam jawaban itu. Urutan kata ini tidak perlu adik-adik hiraukan. Pada contoh 05, jawabannya ialah 75. Oleh karena itu, pada lembar jawaban di belakang, contoh 05, angka 7 dan angka 5 harus dicoret. Contoh lain, dengan sepeda Husin dapat mencapai 15 km dalam waktu 1 jam. Berapa kilometerkah yang dapat ditempuh dalam waktu 4 jam? Kan jawabannya 60. Maka untuk menunjukkan jawaban itu, angka 6 dan angka 0 yang harus adik-adik coret. Baiklah, kita mulai. Ya, selesai. Selanjutnya, kita lanjut ke tes yang berikutnya. Tes ini terdiri atas waktu 10 menit. Soalnya itu dari nomor 97 sampai nomor 116. Pada persoalan berikut akan diberikan deret angka. Setiap deret tersusun menurut suatu aturan yang tertentu dan dapat dilanjutkan menurut aturan itu. Carilah untuk setiap deret angka berikutnya dan coretlah jawaban saudara pada lembar jawaban di belakang nomor soal yang sesuai. Lihat di contoh 06. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Selanjutnya berapa? Pada deret ini, angka berikutnya itu selalu didapat jika angka di depannya ditambah dengan 2. Maka jawabannya ialah 16. Oleh karena itu, pada lembar jawaban di belakang, contoh 06, angka 1 dan angka 6 harus dicoret. Contoh berikutnya, di sini terdapat angka 9, 7, 10, 8, 11, 9, dan 12. Pada deret ini selalu berganti-ganti, harus dikurangi dengan 2 dan setelah itu ditambah 3. Jawabannya ialah 10. Maka dari itu, angka 1 dan angka 0 seharusnya dicoret. Kadang-kadang pada beberapa soal harus pula dikalikan atau dibagi. Jadi tidak semuanya ditambah 2 kemudian dikurang, tidak semuanya begitu. Baiklah, silahkan adik-adik mulai. Ya, selesai. Selanjutnya kita akan memasuki tes yang berikutnya. Tes ini terdiri dari 7 menit. Soalnya itu dari nomor 117 sampai 136. Pada persoalan berikutnya, setiap soal memperlihatkan sesuatu bentuk tertentu yang terpotong menjadi beberapa bagian. Carilah di antara bentuk-bentuk berikut yang ditentukan A, B, C, D, dan E. Bentuk yang dapat dibangun dengan cara menyusun potongan-potongan itu sedemikian rupa sehingga tidak ada kelebihan sudut atau ruang di antaranya. Carilah bentuk-bentuk itu dan coretlah huruf yang menunjukkan bentuk-bentuk tadi pada lembar jawaban di belakang nomor soal yang sesuai. Lihat di contoh 07. Jika potongan pada contoh 07 di atas disusun atau digabungkan, maka akan menghasilkan bentuk A. Oleh karena itu, pada lembar jawaban di belakang contoh 07, huruf A harus dicoret. Contoh berikutnya, potongan-potongan contoh kedua setelah disusun atau digabungkan menghasilkan bentuk E. Contoh ketiga menjadi bentuk B, dan contoh keempat ialah bentuk D. Sampai sini adik-adik paham ya? Baiklah,
kita akan mulai mengerjakannya. Ya, selesai. Kita lanjut ke tes yang berikutnya. Tes ini terdiri atas waktu 9 menit. Soalnya itu dari nomor 137 sampai dengan 156. Ditentukan 5 buah, yaitu kubus A, B, C, dan E. Pada setiap kubus terdapat 6 tanda yang berlainan pada setiap sisinya. 3 dari tanda dapat dilihat. Kubus-kubus yang ditentukan A, B, C, dan E ialah kubus-kubus yang berbeda. Artinya kubus-kubus itu dapat mempunyai tanda-tanda yang sama, akan tetapi susunannya berlainan. Setiap soal memperlihatkan salah satu kubus yang ditentukan di dalam kedudukan yang berbeda. Carilah kubus yang dimaksudkan itu, dan coretlah jawaban saudara pada lembar jawaban di belakang nomor soal yang sesuai. Kubus itu dapat diputar, dapat digulingkan, atau dapat diputar dan digulingkan dalam pikiran adik-adik. Oleh karena itu, mungkin akan terlihat suatu tanda yang baru. Lihat contohnya. Contoh ini memperlihatkan kubus A dengan kubus yang berbeda. Mendapatkannya adalah dengan cara menggulingkan lebih dahulu kubus itu ke kiri 1 kali dan kemudian diputar ke kiri 1 kali. Sehingga sisi kubus yang bertanda 2/4 hitam terletak di depan seperti kubus A. Oleh karena itu, pada lembar jawaban di belakang, contoh 08 huruf A harus dicoret. Contoh berikutnya. Lihat pada kubus E. Cara mendapatkannya adalah dengan digulingkan ke kiri 1 kali dan diputar ke kiri 1 kali, sehingga sisi kubus yang bertanda garis silang terletak di depan, seperti kubus E. Contoh ketiga adalah kubus B. Cara mendapatkannya adalah dengan menggulingkannya ke kiri 1 kali, sehingga dasar kubus yang tadinya tidak terlihat memunculkan tanda baru. Dalam hal ini adalah tanda 2/4 hitam, dan tanda silang pada sisi atas kubus itu menjadi tidak terlihat lagi. Contoh keempat menunjukkan kubus C, dan contoh kelima adalah kubus D. Baiklah, silahkan adik-adik mengerjakan. Kita mulai dari sekarang. Ya, selesai. Kita lanjut tes yang berikutnya. Tes ini terdiri dari 3 menit. Baiklah, saya akan memberikan dulu lembar hafalan kepada adik-adik. Kemudian adik-adik harus menghafal semua kata yang ada di dalam kotak tadi selama 3 menit. Adik-adik tidak boleh mencatatnya. Adik-adik harus menghafalkannya. Silakan dihafalkan dari sekarang dalam waktu 3 menit. Ya, selesai. Tes ini terdiri dari 6 menit ya. Soalnya itu dari 157 sampai 176. Adik-adik sudah hafal semuanya ya. Pada lembar ini terdapat sejumlah pertanyaan mengenai kata-kata yang telah adik-adik hafalkan tadi. Coretlah jawaban adik-adik pada lembar jawaban di belakang nomor soal yang sesuai. Contoh, kita lihat pada contoh 09. Kata yang mempunyai huruf permulaan Q adalah sesuatu: A. Bunga, B. Perkakas, C. Burung, D. Kesenian, E. Bintang. Quintet adalah termasuk dalam jenis kesenian, sehingga jawaban yang benar adalah D. Oleh karena itu, pada lembar jawaban di belakang, contoh 09 harus adik-adik coret huruf D. Contoh berikutnya, kata yang mempunyai huruf permulaan Z adalah sesuatu: A. Bunga, B. Perkakas, C. Burung, D. Kesenian, E. Binatang. Jawabannya ialah E, karena zebra termasuk dalam jenis binatang. Baiklah, silahkan adik-adik mulai mengerjakannya dari sekarang. Oke, selesai. Baiklah, kita telah melaksanakan tes pemeriksaan psikologi atau yang biasa kita sebut dengan psikotes. Jadi terima kasih kepada adik-adik yang telah mengikuti tes ini. Nanti hasilnya akan saya bagikan.
Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.